Bapak Ibu, saudara-saudara dan saudariku dan juga anak-anakku yang terkasih, selamat ibadah dalam ibadah online GKJ Kemuliaan. Ibadah hari ini adalah ibadah Minggu Pentakosta dengan tema Berani Menyongsong Hidup. Selanjutnya, dalam ibadah hari ini pun kita akan memberikan persembahan reguler dan juga ada persembahan unduh-unduh sebagai ungkapan syukur kita bagi kebangkitan Tuhan Yesus ke surga. Selanjutnya kita juga diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita beribadah pada minggu hari ini. Tradisi riyaya unduh-unduh adhedhasar pangraos syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti Allah. Awit hasil panen utawi hasil pakaryan kita setunggal taun menika sampun kaparingan berkah saking Gusti Allah. Lajeng sampun samestinipun kita sesarengan ngaturaken pisungsung syukur kagem Gusti Allah. Jejer pangibadah riyaya unduh-unduh menika kakandelan mapak gesang. Jejer menika trep kalian gesang kita. Ing satengahe mangsa pandemi ingkang dereng sirna, kathah perkawis gesang ingkang kita pirsani. Ananging saos syukur konjuk marang Gusti Allah ingkang maringaken pangayoman lan berkah saengga kita saged nyaosaken pisusung syukur kagem panjenengane. Sumangga kita sesarengan nglampahi gesang menika kanthi kapitadosan ingkang kiyat dhateng Gusti Allah, amargi nggih panjenengane sumbering gesang. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi,
Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan memperbaharui kehidupan. Untuk itu, marilah dengan sukacita kita sambut kehadirannya melalui pujian dari PKJ 95 bait yang pertama dan kedua. Datang ya Roh Kudus. Umat dan Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah Pentakosta pada kesempatan saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri.
Namun Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian, agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22-23. Saudaraku, sudahkah buah-buah itu nyata dalam hidup kita? Marilah kita memeriksa hati dan diri kita, serta mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita memasuki saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa kami manusia berdosa, manusia yang seringkali melanggar apa yang sudah Tuhan inginkan dalam kehidupan kami untuk kami kerjakan. Ampuni kami Tuhan, untuk kami juga boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu seperti yang tercantum dalam Galatia 5 ayat 22-23. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, untuk kami boleh dimampukan melakukan apa yang Tuhan boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta pengampunan dosa yang daripada Tuhan, dan Tuhan Yesus yang menyucikan setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan kesanggupan kita, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 103. Murid-murid telah berhimpun. You
sabda Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Di hari Pentakosta ini ya Allah, saat Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami akan mengaturkan dan mendengarkan sapaan firman-Mu yang dapat menguatkan, memampukan kami dalam menghadapi kehidupan pemberian Tuhan hari lepas hari. Kami diajak untuk dapat dan mau berani menyongsong kehidupan yang Tuhan berikan dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu lah yang menguatkan dan memampukan kami. Urapi hamba-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hambanya sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras, yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api,
dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 104 ayat 24 sampai 35b yang akan kita daraskan secara berbalasan. Umat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilmu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilmu ke bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilmu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilmu ke bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi dipungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilmu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilmu ke bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang Ia sentuh pun berasap. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilmu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, ilmu ke bumi. Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Roma 8
ayat 22-27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 sampai dengan 27 dan dilanjutkan ayat 16 pasal 16 ayat 4 yang B. Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27 dan dilanjutkan pasal 16 ayat yang ke-4 B. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Pasal 16 ayat yang ke-4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saya harap semua dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan sukacita dalam menghadapi pergumulan yang saat ini kita sedang alami. Terlebih saat ini juga, kalau kita lihat di ibadah kita hari ini, tidak hanya sebatas Pentakosta, akan tetapi kita diajak untuk mengucap syukur melalui unduh-unduh, gitu ya. Oleh sebab itu, dalam ibadah ini betul-betul menjadi satu refleksi yang luar biasa yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita lepas hari. Apa itu? Bisakah kita dapat mengucap syukur di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah himpitan kehidupan yang sedang kita alami bersama dalam pandemi COVID-19 ini? Ternyata apa? Ya, bisa. Buktinya apa? Ibadah kita mencoba untuk menyaksikan itu. Kalau mengucap syukur di tengah sukacita, di tengah kebahagiaan, oh mudah. Sangat-sangat mudah. Mengucap syukur di tengah kelimpahan, oh luar biasa. Akan tetapi, justru pada saat kita diajak untuk mengucap syukur, mengucap berkat, berterima kasih kepada Allah di tengah-tengah tantangan, di tengah himpitan, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa, disinilah letaknya. Iman itu betul-betul berkarya. Dan roh Allah itu betul-betul mengubahkan. Dan nampaknya tema kita mencoba untuk melihat itu. Berani menyongsong hidup. Lah, kok untuk hidup aja harus berani? Betul Ibu Bapak. Zaman penjajahan dulu kita sering kali mendengar istilah untuk berani mati, gitu ya. Orang bisa saja berani mati, gitu kan. Akan tetapi untuk saat ini berani hidup itu menjadi suatu tanggung jawab yang luar biasa. Orang berani mati, oh banyak. Terlebih kaitan dengan mendukung atau kaitan dengan mendukung entah itu seseorang, entah itu partai, entah apapun itu. Orang bisa berani mati. Tapi untuk berani hidup, mempertanggungjawabkan hidup, tunggu dulu. Tidak semua orang dapat dan mampu. Sehingga Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, kalau kita kembali membaca di ibadah Pentakosta ini, ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Hal yang luar biasa. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Di sini dia Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus kaitan dengan apa? Menyongsong hidup itu. Lah, apa yang harus disaksikan? Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dengar istilah ataupun kata saksi, ini identik dengan dunia pengadilan. Yang apa artinya? Ya, orang yang mengetahui, melihat peristiwa dari satu peristiwa tertentu, gitu ya. Sehingga dia dapat berkata-kata, sehingga dapat menceritakan apa duduk permasalahannya. Kalau tidak tahu, tapi dia bersaksi, maka apa yang terjadi? Dia menjadi saksi dusta. Akan tetapi sapaan firman Tuhan hari ini, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Iya, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Siapa yang harus bersaksi? Memang Tuhan Yesus mengatakan itu kepada murid saat itu konteksnya. Akan tetapi bagaimana dengan kita? Ya, kita juga harus bersaksi. Akan apa? Karya Allah di dalam kehidupan. Karya Allah di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Tantangan yang kita hadapi. Tantangan yang bagaimana? Bertanggung jawab atas hidup yang sudah Tuhan berikan. Seperti apa? Contohnya banyak. Bagaimana kita sebagai orang tua
mau mempertanggungjawabkan kehidupan. Dalam rangka apa? Mendampingi anak-anak. Agar mereka apa? Mereka, dalam tanda kutip, bisa hidup. Ini yang luar biasa nih, Ibu Bapak Saudara Kristen Kristus. Di hari Pentakosta ini kita diingatkan kembali. Kita direfleksikan kembali. Berani menyongsong hidup. Mungkin Ibu Bapak Saudara yang ada di rumah saat ini kembali membayangkan 20 tahun lalu, 25 tahun lalu, atau mungkin setahun lalu, saat berjuang untuk dapat hidup, tidak untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Oh, itu luar biasa. Ada kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gitu kan, kata orang-orang seperti itu kan. Keringat itu seperti darah yang membanting tulang dan segala macam. Agar apa? Agar hidup. Agar apa? Agar saya mempertanggungjawabkan hidup saya di hadapan Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kesaksian kita untuk kemuliaan nama Tuhan bukan lagi dari hal-hal yang berapa banyak orang percaya karena keberadaan saya. Oh enggak. Tapi lebih kepada kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya yang mencerminkan karya Allah di dalamnya. Minimal kita pribadi merasakan itu. Perjuangan kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Ini yang pertama, Ibu Bapak Saudara Kristus. Yang kedua, pastinya apa? Kita tidak sendiri. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini yang menarik. Tuhan Yesus nggak mau mengatakan itu karena apa? Tuhan Yesus masih bersama dengan para murid. Akan tetapi hal itu dikatakan nanti saat setelah Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Pencurahan Roh Kudus saat inilah. Di hari Pentakosta inilah dirasakan itu. Kapan? Saat ini. Yang ternyata ibu bapak mampu dan dapat menghadapi segala pergumulan. Mungkin tidak hanya ibu bapak, tapi anak-anak muda juga sama. Bayangkan, di tengah lingkungan, di tengah pergaulan yang luar biasa saat ini, gitu ya. Media komunikasi yang juga sangat-sangat mudah. Kita mendapatkan berita-berita, baik yang positif maupun yang negatif. Kita sebagai anak muda juga mengatakan bahwa mempertanggungjawabkan hidup itu. Oh iya, ternyata kami anak-anak muda GKJ Kemuliaan bisa mampu, sanggup untuk apa? Menangkal semua budaya-budaya yang tidak baik. Entah itu mengenai narkoba, entah itu pergaulan yang bebas, gitu kan. Oh, ternyata kami anak-anak muda GKJ Kemuliaan juga sanggup untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kami. Tidak hanya untuk diri kami, tapi juga untuk orang yang ada di sekitar kami. Ingat bagian yang pertama tadi. Karena engkau atau kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saksi dari apa? Karya Allah di dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, ini dia Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Begitu di dalam kehidupan pelayanan GKJ Kemuliaan. Yang mungkin dulu bayangannya bisa atau tidak kami ini bisa mendewasakan diri gitu ya. Meskipun ada kerinduan ini itu dan segala macam. Dan ternyata proses berjalan waktu. Dan ternyata GKJ Kemuliaan dapat mempertanggungjawabkan kehidupannya dalam pelayanan jemaat. Sehingga saat ini ya puji Tuhan sudah bisa ada orientasi untuk calon pendeta di tempat kita. Dengan keterbatasan yang ada, dengan kelemahan yang ada, kita mau menyengkuyung bersama. Untuk apa? Ya tadi, karya Allah. Kehidupan yang Tuhan berikan, kita pertanggungjawabkan. Kehidupan pelayanan yang sudah Tuhan berikan, kita pertanggungjawabkan bersama. Sehingga tidak hanya, ataupun bukan hanya tugas majelis, bukan hanya tugas komisi, tapi kita bersama mempertanggungjawabkan itu, menyongsong, kalau tema kita berani menyongsong hidup. Ya, kita berani menyongsong hidup pelayanan kita bersama. Yang tidak berhenti sampai di sini, akan tetapi terus sampai anak cucu kita ke depan.
ada cerita di dalamnya. Cerita apa? Karya kehidupan, karya kasih kehidupan yang Tuhan berikan dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Selamat menyambut karya Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan, sehingga karya Roh Kudus itulah yang memampukan kita menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan dan kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kawan, coba dengarkan, ku punya kabar baik untukmu. Mungkin sekarang engkau dalam susah, hidupmu berjalan tanpa arah. Kawan, Tuhan di sini, Dia selalu ada untukmu. Asal kau mau datang kepadanya, Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kawan, jangan kau tunda, hari esok belum tentu ada. Sekaranglah waktunya datang kepadanya, menerima pengampunannya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata,
berikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengasihimu. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa. Kita mengikratkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak Saudara Kristen Kristus, mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, kami diajak saat ini untuk berani menyongsong kehidupan yang Tuhan berikan. Ya, hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga ada keberanian di dalamnya. Akan tapi bukan hanya sebatas keberanian. Kami didampingi oleh kuasa Tuhan. Sehingga saat kami mempertanggungjawabkannya, kami dapat melihat bahwa kehidupan itu penuh dengan liku-liku. Akan tapi kami dapat dan mampu melewati bersama dengan Allah. Karena karya Roh Kudus Tuhan jugalah yang memampukan kami. Dan itu terbukti nyata di hari Pentakosta ini. Kami diajak untuk mengucap syukur atas segala sesuatu melalui riwayat unduh-unduh. Kami diajak untuk dapat mengucap syukur di tengah pergumulan, di tengah mungkin tantangan kehidupan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini kami masih rasakan. Dan sampai saat ini masih menghantui kehidupan kami. Akan tetapi Tuhan, hari ini kami diajak untuk dapat mengucap syukur atas karya yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap untuk bersaksi akan karya yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bersaksi atas kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan pakai dalam hidup kami. Sehingga kami ada sampai saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah kesaksian kami dapat terpancar. Sehingga orang lain dapat merasakan karya Allah. Terkhusus bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan. Terkhusus bagi mereka yang saat ini sedang mengalami persimpangan dalam kehidupan. Keraguan dalam banyak hal. Mampukan kami untuk dapat bersaksi. Memberikan kekuatan, semangat, motivasi. Karena kami sudah melalui itu semua bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Saat kami dapat bersaksi dan orang lain dapat merasakan karya kesaksian tersebut, maka kami yakin banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami. Mampukan kami dimanapun kami berada. Entah kami dalam kehidupan keluarga, sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak. Kami dalam kehidupan pekerjaan kami, sebagai karyawan. Kami dalam kehidupan studi kami. Kami dalam kehidupan kami sebagai ibu rumah tangga.
dan juga kami dalam kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Allah, kami dapat bersaksi akan karya Allah di dalam kehidupan kami. Banyak orang yang dapat merasakan kesaksian kami, sehingga dapat orang lain juga merasakan kehidupan yang baru melalui karya Allah. Inilah seru doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Seperti telah disampaikan dalam berita gereja, bahwa ibadah minggu ini dalam rangka Pentakosta, selain persembahan mingguan, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan unduh-unduh yang dimasukkan dalam amplop putih dan dituliskan persembahan unduh-unduh. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam menyatakan syukur kepada Tuhan terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 241, baitnya yang pertama. Inilah hari ke-50. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita bawa persembahan ini dalam doa yang kita akhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan persembahan dari apa yang kami punya. Berkati dan urapilah persembahan kami ini dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan kami di GKJ Kemuliaan. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada majelis gereja-Mu di GKJ Kemuliaan dalam mengelola persembahan ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui Pendeta Setiawan Hartanto. Kami semakin diberkati dan belajar untuk semakin berserah pada Tuhan. Berkati beliau beserta keluarganya di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami dan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan masih tetap berdiri, mari kita sambut pengutusan dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 181 bait yang pertama, Kau terima kuasa Roh Kudus. Dan kamu jadi saksi
Umat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berani menyongsong hidup, berarti di dalamnya kita diajak untuk berani juga mempertanggungjawabkan kehidupan kita bersama dengan Allah. Sehingga saat itulah kita menjadi saksi-saksi akan kemenangan yang Tuhan berikan di tengah-tengah pergumulan kehidupan. Karena kita siap untuk menyambut sukacita dari Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah pengutusan dari Tuhan. Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Kami berani menyongsong hidup bersama Dia. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya bersama Dia. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Gereja Kristen Jawa Kemuliaan dalam ibadah Pentakosta dengan tema berani menyongsong hidup. Yang saya hormati dan kasihi majelis jemaat, seluruh warga jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Jawa Kemuliaan. Atas nama majelis jemaat, saya mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Hari ini adalah momen perayaan besar bagi seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia. Roh Kudus sudah dicurahkan. Sekali dicurahkan, Roh Kudus tetap ada, selalu ada, dan seterusnya ada untuk selama-lamanya. Namun, Roh Kudus tidak mungkin ada dalam diri kita kalau kita tidak membuka diri untuk Roh Kudus itu. Gereja berdiri di dunia ini juga oleh karya Roh Kudus yang memanggil, mempersatukan, dan meneguhkan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah momen Pentakosta ini kita gunakan untuk menegaskan kembali bahwa Gereja Kristen Jawa Kemuliaan adalah gereja yang menjadi bagian integral dari Indonesia dan mencintai Indonesia. Kiranya kehadiran Gereja Kristen Jawa Kemuliaan sebagai hamba kerajaan Allah yang dipenuhi Roh Kudus menjadi berkat bagi negeri ini. Melayani dengan kasih kepada siapapun dan demi kemuliaan Allah yang telah mengutus Gereja Kristen Jawa Kemuliaan dalam misinya. Puji Tuhan. Amin.